Roll up my sleeve, look at it. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video ini Mimin akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Last of Us episode 8. Episode yang paling berat buat Ellie, paling ngena action menegangkannya. Karena di episode 8 ini teman-teman, cerita akan lebih fokus ke perjalanan Ellie yang berusaha bertahan hidup dan merawat Banjo. Tapi karena Ellie yang terkena masalah dengan kelompok kanibalisme, ia pun diburu untuk ditangkap. Well, seperti apakah keseruan filmnya? Dan inilah filmnya. Didn't he take another man's life to save yours? He was defending himself. Episode 8 ini dibuka dengan acara khutbah di suatu pedesaan dan pengkhutbah atau pemimpin kelompok itu yang bernama David. Di saat berlangsungnya khutbah itu teman-teman, seorang anak kecil yang bernama Hannah pun menangis dan David pun langsung menghampirinya untuk menguatkan. Tapi satu kalimat pun keluar dari Hannah, "Kapan ayahku dikuburkan?" yang langsung membuat David ngeles dengan kontak mata bersama tangan kanannya yang bernama James. Seperti ada yang ditutup-tutupi teman-teman. Tapi sampai saat ini belum diketahui hal apa itu. The ground is too cold to dig. Setelah khutbah itu selesai, David pun memanggil James untuk menanyakan stok makanan di desa itu yang hanya bisa sampai sepekan untuk semua masyarakatnya. Juga David pun mengeluarkan unek-uneknya. Tuh kan teman-teman, ada yang ditutup-tutupin, tapi terlihat James yang bisa nenangin. Juga mereka pun saling menguatkan keadaan semesta yang tidak baik-baik saja. Dan terakhir, David pun mengajak James untuk berburu di hari itu juga. Get our guns, we're going hunting. Balik lagi ke Ellie teman-teman, yang sudah selesai menjahit luka Banjo itu. Setelah Ellie memberi makan dan merawat Banjo, sekejap ia pun melihat sniper Banjo yang membuatnya tertarik dan keluar sendiri untuk berburu. Bocil 15 tahun loh teman-teman. Lihat gitu, pegang snipernya juga kegedean snipernya. Gak lama berjalan, Ellie pun melihat seekor kelinci, tapi belum juga ditembak. Dan apa yang terjadi? Pantang nyerah dong teman-teman. Ellie pun kembali berjalan dan ia pun melihat seekor rusa. Dan apakah yang terjadi? Ellie pun tak menyangka tembakannya bisa mengenai rusa itu. Lalu rusa itu pun ditemukan David dan James yang sedang berburu. Dan seketika Ellie pun datang dan langsung menodong mereka, yang membuat mereka hanya bisa pasrah dan membujuk Ellie untuk meminta setengah rusa itu. Lagian juga teman-teman, Ellie dengan badan sekecil itu mana kuat ngangkat rusa segede bagong gitu ya. Singkatnya, mereka pun sepakat menyuruh James pulang mengambil obat yang akan ditukarkan Ellie. It's not code, James. Do as I said. Sambil nungguin James kembali, mereka berdua pun mengobrol dan terlihat David pun menceritakan pertama-tama perjalanan hidupnya yang begitu membagongkan. Sebelum ia bercerita, anak buahnya yang di akhir episode 7 kemarin mati karena seseorang pria dan anak kecil, yang dimaksudnya Ellie dan Banjo teman-teman. By the way, yang meninggal itu ayah dari Hannah yang menangis di awal episode ini ya teman-teman. Dan karena cerita itu, Ellie pun menyadarinya dan langsung mendapati todongan dari James. Everything happens for a reason. James, lower the gun. Di sini terlihat David pun mencoba melindungi Ellie, juga menyuruh James untuk menyerahkan obatnya dan membiarkan Ellie pergi begitu saja. Back away. Ini sepertinya teman-teman, si psikopat ini akan merencanakan sesuatu. Terlihat Ellie yang sudah mendapatkan obat infeksi luka itu pun langsung menyuntikannya ke Banjo. Sementara itu di dapur kelompok David yang memiriskan karena stok makanan terakhir yang sudah habis. Dan gak lama seorang pun datang membawa sebaskom daging yang ketika ditanya itu daging apa teman-teman, jawabnya daging rusa, yang sepertinya David dan orang-orang terdekatnya menyembunyikan kalau itu daging manusia ayah dari Hannah ya teman-teman. Venison. Beberapa saat waktu makanan mereka dibagikan, gak lama David pun datang dengan rusa buruannya. Terlihat ia pun langsung menceritakan dirinya yang bertemu dengan pembunuh Alex ayah dari Hannah ya teman-teman. Dan ia pun langsung berencana di keesokan harinya akan mengikuti jejak Ellie dan mengadili Banjo seadil-adilnya. Tapi Hannah yang gak terima Banjo hanya diadili pun meminta Banjo untuk dibunuh, yang membuat David kesal dan langsung menampar Hannah. Dan setelah memberi nasihat-nasihat munafik untuk move on dari ayahnya, David pun memimpin doa untuk makan. Lord, bless this food and grant that we may thankful for thy mercies be.
Di keesokan harinya terlihat Ellie pun bangun dan langsung mengobati luka Bangjo teman-teman. Dan ketika Ellie mau keluar untuk memberi minum kudanya, seketika ia pun melihat burung-burung berterbangan yang langsung membuat Ellie memeriksa apa yang terjadi. Dan bener aja teman-teman, David dan kelompoknya pun datang yang langsung membuat Ellie panik dan langsung membangunkan Bangjo. Tapi karena Bangjo yang gak bangun-bangun ya teman-teman, Ellie pun menitipkan pisau untuk Bangjo dan ia pun keluar untuk menjauhkan orang-orang itu. Terlihat Ellie pun keluar dari rumah itu dengan kudanya dan mencoba memancing orang-orangnya si David. Tapi karena emang Ellie ini gak berpengalaman ya teman-teman, kudanya pun berhasil dilumpuhkannya membuat Ellie nusap dan pingsan teman-teman. Dan ketika Ellie mau dieksekusi James, seketika David pun menghentikan anak buahnya itu dan menyuruh anak buahnya untuk melanjutkan mencari Bangjo. Dari awal teman-teman, sepertinya nih si psikopat tertarik pada Ellie. Lanjut ya teman-teman, terlihat anak buahnya pun memasuki satu persatu rumah di desa itu. Dan ketika kediaman Bangjo yang dimasuki teman-teman, dengan Bangjo yang hanya bisa merasakan kedatangan orang itu yang mencoba membuka pintu yang disekat Ellie. Dan setelah orang itu berhasil membuka pintu dan memasuki ruangan Bangjo, seketika Bangjo pun berhasil melumpuhkannya dalam senyap. Scene berpindah ke Ellie yang baru terbangun dari pingsannya dan ia pun langsung disambut dengan ajakan David membuka lembaran baru. Tapi terlihat karena Ellie yang masih takut, Ellie pun hanya bisa menghindar yang membuat David pergi untuk memberi waktu Ellie. Balik lagi ke Bangjo teman-teman, yang berhasil menangkap kedua anak buahnya David. Lalu dengan sedikit rasa sakit yang dia berikan, Bangjo pun berhasil mendapat keberadaan Ellie. Go ask him, he'll tell you I'm not lying. Beralih lagi ke Ellie yang mencoba mencari celah dari kurungan itu. Tapi seketika ia pun melihat potongan telinga. Tuh kan si David kanibal teman-teman. Gak lama David pun datang membawa makanan. Ellie yang sudah tahu kelompok mereka kanibal pun menyangka David akan mencancingnya. Meskipun sudah dijelaskan teman-teman, kalau yang ini dibawanya daging rusa, Ellie pun ngamuk dan menendang makanan itu. You're eating people, you sick fuck! Di sini David pun mengiyakan kalau itu perbuatannya teman-teman, tapi dengan alasan masyarakatnya yang kelaparan. Dan setelah panjang lebar berbicara, si David pun sedikit demi sedikit membujuk Ellie. Dan ketika Ellie mau disentuh tangannya, mampus lu kampret, udah tua pengen yang perawan aja. Dan karena kejadian itu teman-teman, David pun ngamuk dan akan memanggil tim olah manusianya. Tiny little pieces. Balik lagi ke Bangjo yang sudah sampai di desa tempat kelompok David berada. Dan ketika ia melihat dan mengikuti jejak darah, ia pun memasuki sebuah rumah. Di sini Bangjo pun melihat kudanya yang sudah mati dan badan manusia tanpa badan. Dan badan manusia tanpa kepala. Scene beralih ke David dan James yang akan mengolahi Ellie. Terlihat ketika Ellie mau dipotong-potong, ia pun mengaku bahwa dirinya sudah terinfeksi teman-teman. David yang sudah tergigit pun tercengang tak menyangka dan seketika lalu adegan kejar-kejaran pun terjadi di sini. Di sini asli si suasana menegangkannya teman-teman. Ketika Ellie yang berusaha bersembunyi dan kabur dari ruangan yang terkunci dan David si psikopat juga ditambah ruangan itu yang terbakar karena perbuatan Ellie sendiri. Out, Ellie. The doors are locked. Ellie! Singkat umpet-umpetan, terlihat ketika Ellie ada celah untuk menyerang David, ia pun berhasil melukai David meskipun membuatnya terbanting yang menyebabkan Ellie pingsan teman-teman. Di detik-detik yang menegangkan itu bagi Ellie yang hampir kehilangan kesuciannya karena si David tua, ya untungnya Ellie pun berhasil meraih pisaunya dan langsung membabat David dengan brutal. Setelah kejadian itu teman-teman, di sini gue kasihan sih sama Ellie. Karena kejadian brutal itu, Ellie pun mengalami trauma yang begitu dalam. Dan
Episode 8 pun ditutup dengan bertemu kembalinya Bang Jo dan Ellie. Terlihat Bang Jo pun langsung memeluk dan menenangkan Ellie. Sedih sih asli nih akhir episode 8 teman-teman. Well, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan konten Mimin, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar Mimin semangat bikin kontennya. And Timaci.